polos merupakan otot yang banyak ditemukan di dinding organ berongga dan saluran. Kontraksi otot ini menimbulkan tekanan dan mengatur gerakan maju isi struktur-struktur tersebut. Sel otot polos berbentuk gelendong, memiliki satu nukleus dan jauh lebih kecil, yaitu garis tengah 2-10 mikrometer dan panjang 50 hingga 400 mikrometer. Selain itu juga diketahui bahwa sebuah sel otot polos tidak terbentang di seluruh panjang otot. Biasanya kelompok-kelompok sel otot polos tersusun dalam lembaran-lembaran. Sel otot polos memiliki 3 jenis filamen, yaitu filamen tebal miosin yang lebih panjang daripada yang ada pada otot rangka. Yang kedua, filamen tipis aktin yang mengandung tropomiosin tetapi tidak mengandung protein regulator troponin. Dan yang ketiga adalah filamen ukuran sedang yang tidak secara langsung ikut serta dalam kontraksi tetapi merupakan bagian dari rangka sitoskeletal yang menunjang bentuk sel. Filamen otot polos tidak berbentuk miofibril dan tidak tersusun dalam pola sarkomer seperti yang terdapat pada otot rangka. Karena itu, sel otot polos tidak memperlihatkan pita atau serat lintang seperti yang terdapat pada otot rangka, sehingga otot polos ini disebut sebagai otot polos. Karena tidak memiliki sarkomer, maka otot polos tidak memiliki garis Z, tetapi otot polos memiliki badan padat yang mengandung protein yang sama dengan konstituen di garis Z. Badan padat terletak di seluruh sel otot polos serta melekat di permukaan internal membran plasma. Badan padat ditahan di tempatnya oleh filamen intermediate sebagai perancahnya. Filamen aktin melekat ke badan padat. Aktin yang terdapat di sel otot polos jauh lebih banyak daripada yang terdapat pada sel otot rangka, dengan 10-15 filamen untuk setiap filamen tebal miosin di otot polos dibandingkan dengan 2 filamen tipis untuk setiap filamen tebal di otot rangka. Seperti halnya pada otot rangka, mekanisme kontraksi pada otot polos juga diawali dengan mekanisme eksitasi, baik secara konduksi stimulus saraf maupun stimulus hormonal atau dari gerakan difusi kalsium masuk ke dalam sel. Hal penting yang perlu diketahui bahwa berdasarkan perbedaan dalam bagaimana serat-serat otot polos tereksitasi, otot polos digolongkan ke dalam 2 kategori, yaitu otot polos multi unit dan otot polos unit tunggal. Suatu otot polos multi-unit terdiri dari banyak unit diskrit yang berfungsi independen satu sama yang lain dan harus dirangsang secara terpisah oleh saraf agar berkontraksi, serupa dengan unit motorik otot rangka. Karena itu, aktivitas kontraktil di otot rangka dan otot polos multi-unit bersifat neurogenik, yaitu suatu mekanisme yang dihasilkan oleh saraf, di mana kontraksi di kedua jenis otot ini dimulai hanya sebagai respon terhadap stimulus oleh saraf yang mensarafi otot tersebut. Jika otot rangka disarafi oleh sistem saraf somatik volunteer atau neuron motorik, maka sel otot polos multi-unit serta unit tunggal disarafi oleh sistem saraf otonom yang involunteer. Otot polos multi-unit ditemukan di bagian dinding pembuluh darah besar dan juga dapat ditemukan di saluran nafas halus di paru, serta otot polos yang menyusun otot mata yang menyesuaikan lensa untuk melihat dekat atau jauh, serta juga dapat ditemukan pada otot iris mata yang mengubah ukuran pupil untuk menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk ke mata. Otot polos tipe ini juga merupakan dasar folikel rambut yang kontraksinya menyebabkan bulu roma berdiri. Selanjutnya, otot polos unit tunggal disebut sebagai otot visceral karena ditemukan di dinding organ-organ berongga atau viscera.
sebagai contoh pada saluran cerna, reproduksi, dan kantung kemih, serta pembuluh darah halus. Ciri khas otot ini adalah serat-seratnya akan tereksitasi dan berkontraksi sebagai satu kesatuan. Serat-serat otot pada otot polos unit tunggal secara elektris terhubung oleh taut celah. Ketika suatu potensial aksi timbul di mana saja di dalam suatu lembaran otot polos unit tunggal, maka potensial tersebut dapat secara cepat disebarkan melalui titik-titik kontrak elektris khusus ini di seluruh kelompok sel otot yang saling terhubung dan kemudian berkontraksi sebagai satu kesatuan. Kelompok sel yang saling terhubung tersebut dan secara elektris dan mekanis berfungsi sebagai satu kesatuan yang disebut sebagai sinsitium fungsional. Otot polos unit tunggal bersifat terangsang sendiri atau disebut sebagai myogenik sehingga tidak memerlukan rangsangan saraf untuk berkontraksi. Kelompok-kelompok sel otot polos khusus ini di dalam suatu sinsitium fungsional memperlihatkan aktivitas listrik spontan, yaitu kelompok-kelompok tersebut dapat mengalami potensial tanpa rangsangan luar apapun. Berbeda dari sel bekas rangsangan lain seperti neuron, serat otot rangka, dan otot polos multi-unit, sel otot polos unit tunggal yang dapat terangsang sendiri ini tidak mempertahankan suatu potensial istirahat yang konstan. Potensial membrannya secara inheren berfluktuasi tanpa pengaruh apapun dari faktor di luar sel. Dua tipe utama depolarisasi spontan yang diperlihatkan oleh sel yang sifatnya eksitasi mandiri ini adalah potensial pemacu dan potensial gelombang lambat. Pada potensial pemacu, potensial membran secara bertahap mengalami depolarisasi sendiri karena pergeseran fluks ion pasif yang menyertai perubahan otomatis permeabilitas saluran. Ketika membran telah terdepolarisasi hingga ke ambang, terbentuklah potensial aksi. Setelah repolarisasi, potensial membran kembali terdepolarisasi ke ambang secara siklis, melanjutkan pembentukan otomatis potensial aksi. Berikutnya, potensial gelombang lambat adalah perubahan bertahap hiperpolarisasi dan depolarisasi secara bergantian yang disebabkan oleh perubahan siklik otomatis kecepatan transport aktif ion natrium menembus membran. Potensial bergerak menjauhi ambang selama hiperpolarisasi dan mendekati ambang ketika depolarisasi. Jika ambang tercapai, maka terbentuk letupan potensial aksi pada puncak depolarisasi. Namun, ambang tidak selalu tercapai hingga osilasi potensial gelombang lambat dapat berlanjut tanpa menghasilkan potensial aksi. Apakah ambang tercapai atau tidak bergantung pada titik awal potensial membran pada awal pergeseran ke depolarisasi. Titik awal ini selanjutnya dipengaruhi oleh faktor saraf dan lokal. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana aktivitas myogenik itu terbentuk. Sel otot polos yang dapat terangsang sendiri berfungsi khusus memulai potensial aksi, tetapi sel ini tidak diperlengkapi untuk berkontraksi. Hanya sedikit sel dalam suatu sinsitium fungsional yang tidak dapat berkontraksi dan berfungsi sebagai sel pemacu. Sel-sel ini biasanya berkelompok di lokasi tertentu. Sebagian besar sel otot polos pada suatu sinsitium fungsional dibentuk khusus untuk berkontraksi, tetapi tidak dapat memulai sendiri potensial aksi. Namun, sekali potensial aksi dibentuk oleh sel otot polos yang dapat terangsang sendiri ini, maka potensial tersebut dihantarkan ke sel-sel kontraktil non-pemacu di sinsitium fungsional yang bersangkutan melalui taut celah sehingga keseluruhan kelompok sel tersebut berkontraksi tanpa masukan dari saraf.
Aktivitas kontraktil independen saraf yang dimulai oleh otot itu sendiri disebut sebagai aktivitas miogenik, yang diartikan sebagai suatu mekanisme yang dihasilkan oleh otot, berbeda dari aktivitas neurogenik otot rangka dan otot polos multiunit. Berikutnya, mekanisme peningkatan konsentrasi ion kalsium sitosol di otot polos juga berbeda dari yang terjadi pada otot rangka. Sel otot polos tidak memiliki tubulus T dan retikulum sarkoplasmanya kurang berkembang. Meningkatnya ion kalsium sitosol yang memicu respon kontraktil berasal dari dua sumber. Yang pertama, sebagian besar ion kalsium masuk dari cairan ekstrasel, tetapi sebagian dibebaskan ke dalam sel dari simpanan retikulum sarkoplasma yang sedikit. Tidak seperti perannya di sel otot rangka, reseptor dihidropiridin berpintu voltase di membran plasma sel otot polos berfungsi sebagai saluran ion kalsium. Ketika saluran-saluran membran permukaan ini terbuka, ion kalsium masuk menuruni gradien konsentrasinya dari cairan ekstrasel. Ion kalsium yang masuk memicu pembukaan saluran ion kalsium di retikulum sarkoplasma, sehingga dari sumber yang sekadarnya ini terjadi sedikit penambahan ion kalsium. Karena garis tengah sel otot polos jauh lebih kecil daripada serat otot rangka, maka sebagian besar ion kalsium yang masuk dari cairan ekstrasel dapat mempengaruhi aktivitas jembatan silang, bahkan di bagian tengah sel, tanpa membutuhkan mekanisme tubulus T retikulum sarkoplasma. Mekanisme penting lainnya dalam kontraksi otot polos adalah pembentukan jembatan silang karena hadirnya ion kalsium. Filamen tipis sel otot polos tidak mengandung troponin dan tropomiosin tidak menghambat tempat pengikatan jembatan silang aktin. Di kepala molekul miosin melekat rantai-rantai ringan protein yang biasa disebut sebagai rantai ringan yang kurang begitu penting pada otot rangka, tetapi memiliki fungsi regulasi penting pada otot polos. Kepala miosin otot polos dapat berinteraksi hanya dengan aktin ketika rantai ringan miosin mengalami fosforilasi, yaitu memiliki satu gugus fosfat dari ATP yang melekat padanya. Selama eksitasi, peningkatan ion kalsium sitosol berfungsi sebagai pembawa pesan intersel, yaitu memicu serangkaian reaksi biokimia yang menyebabkan fosforilasi rantai ringan miosin. Ion kalsium otot polos berikatan dengan kalmodulin, suatu protein intrasel yang ditemukan di sebagian besar sel dan secara struktural mirip seperti troponin. Kompleks ion kalsium kalmodulin ini berikatan dan mengaktifkan protein lain yang disebut sebagai myosin light chain kinase atau MLC kinase yang selanjutnya memfosforilasi rantai ringan myosin. Jembatan silang myosin setelah mengalami fosforilasi mampu berikatan dengan aktin sehingga siklus jembatan silang dapat dimulai. Karena itu, otot polos dipicu berkontraksi oleh peningkatan ion kalsium sitosol serupa dengan yang terjadi pada otot rangka. Namun pada otot polos, ion kalsium akhirnya mengaktifkan jembatan silang dengan memicu perubahan kimiawi di miosin filamen tebal. Sementara pada otot rangka, ion kalsium menimbulkan efek dengan memicu perubahan fisik di filamen tipis. Unit kontraktil filamen tebal dan tipis berorientasi secara diagonal dari sisi ke sisi di dalam sel otot polos dalam kisi-kisi memanjang berbentuk berlian dan bukan berjalan sejajar dengan sumbu panjang seperti miofibril pada otot rangka. Pergeseran relatif filamen tipis melewati filamen tebal selama kontraksi pada otot polos menyebabkan kisi-kisi filamen memendek dan membesar dari sisi ke sisi. Akibatnya, sel keseluruhan memendek dan menonjol keluar melalui titik-titik tempat filamen tipis melekat di permukaan dalam membran plasma.
Mekanisme terakhir adalah yang disebut sebagai mekanisme relaksasi. Relaksasi dicapai dengan mengeluarkan ion kalsium secara aktif menembus membran plasma dan kembali ke dalam retikulum sarkoplasma. Ketika ion kalsium dibersihkan, maka miosin mengalami defosforilisasi, yaitu fosfatnya dikeluarkan dan tidak lagi dapat berinteraksi dengan aktin sehingga otot melemas. Hal penting lain yang juga perlu dipahami adalah respon kontraktil otot polos berlangsung lebih lambat daripada kedutan otot rangka. Satu kontraksi otot polos dapat berlangsung hingga 3 detik atau 3000 mili-detik dibandingkan maksimal 100 mili-detik untuk satu respon kontraktil otot rangka. Penguraian ATP oleh ATPase miosin jauh lebih lambat di otot polos sehingga aktivitas jembatan silang dan pergeseran filamen berlangsung lebih lambat. Otot polos juga melemas lebih lambat karena pembersihan ion kalsium berlangsung lebih perlahan. Namun, kelambatan ini jangan diartikan sebagai suatu kelemahan. Otot polos dapat menghasilkan tegangan kontraktil yang sama per satuan luas potongan melintang dengan yang dihasilkan oleh otot rangka, tetapi otot polos melakukannya dengan lebih lambat dan dengan mengeluarkan energi yang jauh lebih kecil. Karena siklus jembatan silang yang lambat selama kontraksi otot polos, maka jembatan silang melekat lebih lama dalam satu siklus dibandingkan dengan otot rangka, yaitu jembatan silang memegang erat filamen tipis lebih lama dalam satu siklus pada otot polos. Apa yang disebut sebagai fenomena lekat ini memungkinkan otot polos mempertahankan tegangan dengan konsumsi ATP yang lebih kecil, karena setiap siklus jembatan silang menggunakan satu molekul ATP. Karena itu, otot polos adalah jaringan kontraktil yang hemat, menyebabkannya cocok untuk kontraksi menetap jangka panjang dengan sedikit konsumsi energi dan tanpa kelelahan. Berbeda dengan kebutuhan yang cepat berubah yang dibebani pada otot rangka sewaktu Anda bergerak dan memanipulasi lingkungan eksternal Anda, aktivitas otot polos Anda diarahkan untuk durasi yang lebih lama dan melakukan penyesuaian yang lambat terhadap perubahan. Selain itu juga, otot polos mampu secara ekonomis mempertahankan tegangan untuk waktu yang lebih lama tanpa kelelahan dan mampu menampung volume dalam jumlah yang sangat bervariasi dengan hanya sedikit perubahan pada tegangan. Ini adalah jaringan efisien yang sangat adaptif. Penyaluran nutrien dan oksigen umumnya memadai untuk menunjang proses kontraktil pada otot polos. Otot polos dapat memanfaatkan beragam molekul nutrien untuk menghasilkan ATP. Tidak terdapat simpanan energi yang setara dengan kreatin fosfat pada otot rangka. Simpanan tersebut tidak diperlukan. Penyaluran oksigen pada otot polos biasanya sudah memadai untuk mengimbangi laju fosforilasi oksidatif yang berlangsung lambat yang dibutuhkan untuk menghasilkan ATP bagi otot polos yang hemat energi ini. Jika diperlukan, glikolisis anaerob dapat dihasilkan ATP yang memadai untuk pasukan oksigen yang berkurang.